wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Wijayaan dengan NIM F1G1230001. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat IRD untuk sebuah studi kasus mengenai usaha atau jasa rental mobil. Oke, di sini saya akan membuat pertama terlebih dahulu yakni IRD-nya atau biasa disebut sebagai Entity Relational Diagram. Oke, yang pertama di sini saya akan membuat adalah agregasi, sebuah agregasi yang nanti akan kita gunakan ketika nanti terjadi relasi antar dua table atau dua entity di sini yang many to many. Nah, di sini saya terlebih dahulu buat agregasinya. Nah, kemudian kita buat dua entity-nya. Di sini entity yang berelasi yang many to many itu adalah entity customer dan entity mobil. Oke, customer dan entity mobil. Customer di sini berisi beberapa atribut. Yang pertama itu atribut kode mobil. Kemudian selanjutnya berisi atribut harga sewa. Kemudian berisi jenis mobil. Dan selanjutnya berisi tahun mobil. Oke. Selanjutnya ini kita relasikan masing-masing atribut dengan entitasnya. Karena ini entitas untuk entitas mobil, kita relasikan dengan entitas mobil. Oke. Selanjutnya kita buat atribut untuk entitas customer. Entitas customer itu berisi yang pertama itu nama, kemudian sebagai primary key ada nomor KTP, kemudian selanjutnya ada nomor telepon, kemudian selanjutnya ada alamat. Oke, ini untuk atribut yang ada di entitas customer. Oke, selanjutnya kita relasikan entitasnya. Oke. Relasi yang terjadi antara customer dan mobil itu menciptakan sebuah relasi yang disebut sebagai menyewa. Oke, relasinya di sini saya namakan sebagai menyewa. Oke, adapun relasi mobil dan customer itu adalah many to many, di mana seorang customer dapat menyewa lebih dari satu mobil, dan lebih dari satu mobil
itu bisa disewa oleh lebih dari satu customer. Oke, selanjutnya kita buat entitas sewa. Yang memiliki atribut. Yang pertama itu atributnya itu ada tanggal kembali, kemudian ada tanggal sewa, kemudian tanggal sewa, denda, dan primary key-nya adalah nomor sewa. Oke. Di sini kita beri nama entitas yang tercipta atau bisa dikatakan semacam entitas baru ini dengan nama penyewa. Oke. Di mana entitas ini kemudian akan berelasi dengan sewa nantinya. Oke, kita hubungkan dulu atribut-atribut untuk entitas sewa. Kemudian relasi antara penyewa dan sewa itu adalah one to many. Oke, one to many. Di sini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa penyewa ini di sini kita ubah jadi registrasi. Di sini kita bisa lihat bahwa entitas penyewa atau entitas bisa dikatakan sebagai semacam entitas baru itu akan berelasi dengan sewa dengan nama relasi registrasi dengan hubungan yakni one to many, di mana seorang penyewa dapat menyewa lebih dari satu kali, dan lebih dari satu sewa itu bisa jadi hanya disewa oleh seorang penyewa. Oke, selanjutnya kita akan buat adalah EERD-nya. EERD-nya ini kita akan buat dulu terlebih dahulu 3 tabel di sini. Oke, nama tabel pertama itu adalah customer yang akan berisi nomor KTP. Nah, di sini kita tandai sebagai primary key sesuai dengan IR-nya tadi. Kemudian ada nama di sini. Kemudian ada alamat. Di sini kita gunakan tipe data text. Tunggu dulu. Oke, teks. Di sini kita kasih limit sekitar 100. Dan di sini nomor telepon. Oke, nomor telepon di sini
kita varchar itu kita kasih limit 15 karena sesuai dengan format nomor telepon yang ada. Not null juga. Oke. Nah, kemudian tabel kedua kita isi, oke, kita isi dengan nama mobil, di mana mobil ini berisi yang pertama itu kode mobil. Di sini kita kasih primary key. Kemudian selanjutnya ada jenis mobil. Di sini kita kasih varchar saja dengan not null dan tahun mobil. Mobil kita kasih not null juga. Tahun mobil ini kita kasih tipe data integer saja. Oke, selanjutnya ada harga sewa. Di sini kita kasih tipe data desimal karena sesuai dengan format mata uang yang ada. Oke, itu saja untuk tabel mobil. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tabel sewa. Oke, tabel sewa ini yang berisi pertama itu nomor sewa. Nomor sewa ini kita kasih sebagai primary key. Kemudian selanjutnya itu ada tanggal sewa dengan tipe data date time. Di sini kita pakai date time. Kemudian ada tanggal kembali. Tanggal sewa ini not null, sedangkan tanggal kembali ini adalah, di sini kita pakai the time juga. Tanggal sewa ini kita jangan dulu kasih not null karena bisa jadi penyewa itu belum mengembalikan mobil tersebut. Di sini denda. Di sini kita taruh sebagai desimal. Oke, desimal di sini. Denda juga not null karena denda itu bersifat tidak wajib. Oke, selanjutnya kita relasikan antar tabel. Yang pertama yang kita relasikan itu tabel customer dan tabel mobil. Menciptakan tabel baru. Tabel baru ini sesuai apa yang sudah ada di ERB tadi. Itu kita beri nama penyewa. Oke. Selanjutnya, tabel penyewa itu kita hubungkan dengan tabel sewa. Oke. Menciptakan hubungan one to many antara sewa dan penyewa. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa hubungan customer dan mobil itu adalah many to many dan hubungan penyewa dengan sewa itu adalah one to many. Oke, sekian saja penjelasan dari saya tentang proses cara membuat ERD untuk sebuah studi kasus mengenai usaha atau usaha jasa rental mobil. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.